tanah tumpah darahku. Bung, tanah tumpah darahku. Ini perjuangan kita. Kita abdikan bagi tanah tumpah darah kita itu. Bung, saya ingat, Bung. Saya ingat ada profesor dari Singapura, namanya Profesor Kishore Mahbubani. Wah, itu orang keren itu, Bung. Orang keren itu memberi apresiasi kepada presiden kita, Presiden Jokowi. Beliau disebut hebat. Beliau disebut hebat, bisa memimpin dengan efektif, memimpin negeri kita ini dengan sebaik-baiknya. Yang dahsyat, negeri kita ini berisi orang-orang yang tidak mudah digerakkan, yang tidak mudah diajak berubah. Tapi Presiden Jokowi mampu menggerakkan orang-orang itu, mampu mengajak mereka untuk berani melakukan perlawanan terhadap negara-negara barat yang inginnya bertindak seperti generasi nenek moyang mereka, menjadi kolonialis dan imperialis. Anak cucu mereka yang memusuhi kita sekarang ini, yaitu neo-kolonialis dan neo-imperialis, dilawan oleh Pak Jokowi. Ini dikagumi, Bung, karena Pak Jokowi bukan melawan, sekedar melawan. Melawan ini punya makna ekonominya, Bung. Ekonomi kita tergolong steady. Pertumbuhan 5% itu di tingkat dunia sekarang tergolong luar biasa, Bung. Dan beliau mimpin manusia-manusia yang sukar dipimpin dengan efisien. Nah, penghargaan orang lain dengan kekaguman, dengan sikap ikhlas seorang intelektual. Ini beliau intelektual dari dunia lain di Singapura. Di negeri kita, Bung, di negeri kita, orang yang kelihatannya ingin disebut intelektual, itu serba melecehkan Presiden Jokowi. Wah, ya yang dulu ya dungu lah ini, yang goblok lah ini, dan sekarang ya yang kayak begini. Sekarang presiden kita dileceh-lecehkan secara berlebihan oleh orang bernama Rocky. Ya Rocky gitu loh, Bung. Jadi diskusi kita ini pokok persoalannya membuat bandingan antara Profesor Mahbubani versus Gerung. Nggak ada profesor dia, nggak ada dokter Andes dia. Gerung, musuhan dengan Gerung. Bung, mari kita lihat kapasitas Profesor Mahbubani dengan kelas dunia, pemikiran kelas dunia, menjadi dosen, efisien, transfer ilmu pengetahuan kepada generasi muda. Salah satu tulisannya yang saya baca, saya ingat, Can Asian Think? Mampukah bangsa Asia berpikir, ya macam gitu, Bu. Hari ini bukan tempatnya untuk mendiskusikan buku itu, tapi ini suatu cara mengenang beliau secara reflektif. Beliau punya karya dibanding Rocky yang tidak punya karya apa-apa, tapi meremehkan orang, meremehkan Presiden Jokowi sedemikian rupa. Dan Anda semuanya, sahabat-sahabat, saudara-saudara, tahu kita ini sedang dalam gelombang rasa marah kepada Rocky. Dan dia
ya culas. Dia culas, menganggap dirinya memang gila. Orang gila punya cara berpikir lain tentang orang lain, tentang dunia, tentang alam sekitar. Iya, bener nih gila. Kalau gila beneran bagaimana? Itu menjadi persoalan, Bung. Menjadi persoalan. Sebenarnya urusannya kan simpel itu. Kalau bisa dibikin simpel. Dan bisa, Bung. Ya, meskipun ini sudah menimbulkan gelombang kemarahan, perasaan kecewa dan jengkel, kok ada orang seperti itu di negeri kita? Kok ada orang yang begitu nekat, yang begitu tidak peduli kepada sesama, meleceh-lecehkan secara berlebihan. Di muka bumi ini bolehlah sesuatu dilakukan oleh seseorang, ya dilakukan, syukur kalau itu meremehkan orang, tapi itu kepleset lidah, itu tidak direncana. Melakukan hal itu sedemikian rupa itu, tapi kita sadar bahwa kita keliru, itu tidak apa-apa, Bung. Asal kita sadar bahwa kita keliru, kita tidak sedang meremehkan orang hanya karena kita mengerti filsafat dan orang lain tidak. Iya, bisa pula sengaja, tapi kalau sesudah kesengajaan itu dia datang ke istana lah atau kemana, ketemu Pak Jokowi dan minta maaf. Dan permintaan maafnya itu syukur ditulis ringkas dan diberikan media, dan media akan menyiarkannya. Itu, Bung, sebagai suatu dalil kehidupan. Dosa-dosa pun dihapus, dosa-dosa pun termaafkan, dimaafkan dengan damai, bumi damai, langit damai, manusia-manusia tentram. Allah yang mencipta manusia, yang bersemayam di tempat yang sangat tinggi, di Sidratul Muntaha. Oh, ridho, beliau juga ridho. Dan jadilah itu, kita ridho, Allah ridho. Nah, macam dalil itulah, Bung. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyah rabbah. Ya, macam begitu. Macam begitu yang terjadi. Dunia itu menjadi enak. Tapi Rocky tidak begitu, Bung. Kalau kita bandingkan ya, Profesor Mahbubani banding Rocky, atau Profesor Mahbubani berhadapan frontal dengan Rocky. Itu satu Profesor Mahbubani dan seribu Rocky. Masih belum comparable, belum apple to apple. Barangkali sejuta Rocky. Karena kemampuannya Rocky kan cuma mencemooh. Kemampuannya mencemooh, dan kita menjadi saksi, Bung. Diskursus politik kita itu isinya bukan suatu pencerahan. Kalau betul dia ingin disebut intelektual, kalau betul dia berperan sebagai intelektual, niscaya, Bung, kesana kemari bukan mendungukan orang, kesana kemari beliau memberi sesuatu yang namanya pencerahan. Orang diberi ilmu, dan orang menjadi pandai. Syukur, Bung, kalau selain orang menjadi pandai, itu orang belajar dari dia dan juga menjadi orang yang arif, orang yang penuh kearifan, memiliki wisdom dalam hidup ini. Tapi ya bagaimana, Bung? Bagaimana mau punya wisdom? Wong dia sendiri tidak punya wisdom. Dilihat dari jejak kehidupannya, sejak bertahun-tahun yang lalu, orang remeh, semua orang remeh. Itu nggak apa-apa, Bung. Jangan lupa pada Bung Ahok. Bung Ahok gulungan yang tertindas, gulungan yang teraniaya. Wow, di pengadilan beliau
menangis kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Menangis, dan tangis itu diungkapkan dalam pernyataan, kalau kau pada menghina aku begitu rupa, maka Allah, Gusti Allah yang akan mengambil tindakan dan kalian akan dipermalukan. Saya akan buktikan ini. Dan terjadilah apa yang dikatakan. Pak Jokowi belum pernah mengatakan sumpah seperti itu. Biarpun diapakan Pak Jokowi, ya dilecehkan, diremeh-remehkan, ditolol-tololkan, diejek, diinjak-injak, diam. Beliau janji akan melawan, tapi sampai sekarang belum ada perlawanannya. Artinya beliau orang yang juga didolimi, orang yang teraniaya, Bung. Manusia yang teraniaya bolehlah diam, bolehlah merasa tidak mampu membalas, bolehlah tidak berbuat apa-apa dan mungkin menerima, tapi beliau akan bertanya, Tuhan, Engkaulah yang menciptakanku dan aku hambamu dibegitukan, begitu rupa remehnya hamba, begitu rupa rendahnya hamba di mata orang seperti itu. Itu juga hambamu, tapi tingkah lakunya begitu durjana, begitu semena-mena pada sesama. Tuhanku, apakah engkau juga ridho? Nah, begitu Bung. Siapa yang mau didengar? Profesor Mahbubani yang memberi respek kepada Presiden Jokowi, atau seorang Rocky? Mahbubani 1, Rocky 1.000.000 Bung. Rocky 1.000.000. Siapa yang mau percaya pada siapa? Kita mau percaya pada Mahbubani atau pada Rocky? Silakan saja, silakan. Tapi perlu kita sampaikan sebuah catatan. Warga masyarakat kita ini anehnya aneh. Kalau ada orang yang berani kritis kepada pemerintah, itu dipuja orang banyak. Padahal itu bukan kritis Bun, itu memaki-maki. Kalau Anda hidup di zaman Soeharto dan ada orang yang berani kritis pada Harto, maka dia hilang dan Anda akan menangis. Tapi mengapa Anda ikut bersukacita, Anda ikut menari-nari, Anda ikut bergembira melihat presiden kita dilecehkan secara semena-mena? Begitu Bu, Anda tinggal memilih apakah Anda memihak pemikiran Profesor Mahbubani atau Rocky. Apakah Anda menjadi bagian dari orang yang memberi rasa hormat, menjunjung tinggi nama baiknya, atau yang melecehkannya? Salam Bung, terima kasih banyak. Salam.